Jadi sebenarnya memang selama ini sosok tersebut bisa saja berusaha untuk menguasai dalam tanda kutip fisiknya dari Dewi dengan mencoba untuk masuk, tapi memang karena Dewi secara fisik tidak mempunyai celah, sensitivitas terhadap kehadiran makhluk astral pun juga dan dia jadi kuat karena Mbak Dewi penakut itu kan, jadi dia makan terus. Oke. Baik. Dewi, Ya. mungkin sekaligus juga mungkin kita mencoba untuk mencari tahu ada pengalaman-pengalaman apa yang kamu rasakan, siapa tahu ini berkaitan dengan sosok tersebut gitu. Kalau pengalaman pribadi sih lebih kayak beberapa kali waktu aku di lokasi syuting itu sempet kayak pulang pagi gitu kan, terus mau ke mobil kayak dengar suara-suara gitu. Itu suaranya jelas banget sih, kayak memang bener-bener gertak gitu loh. Itu kita sampai kabur semua gitu sama asisten aku, sama ada kru yang nganterin ke mobil kan. Paling karena apa tuh? Ya kan ya tuh, dia tuh selalu arahnya teriak ke atas. Iya. Karena aku juga penakut, jadi aku selalu menghindari yang gelap-gelap. Paling ya gitu aja sih. Sama di rumah nenek aku tuh rumah koloni-koloni gitu kan, zaman-zaman Belanda. Aku sempat beberapa kali nginep, sempat ngelihat kayak sosok-sosok gitu sih. Kayak nggak tahu ya itu apa memang almarhum kakek aku, kayak lagi bengong gitu. Pas aku lihat kakek aku udah meninggal gitu. Terus nah kalau itu tuh lebih kayak apa sih, maksudnya menyerupai, apakah memang penunggu rumah atau gimana ya? Iya, penunggu rumah yang menyerupai. Karena biasanya kalau benarkan saya kalau salah gitu, bahwa kadang-kadang energi yang ada mereka mengambil kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di rumah atau kita bilang residual apa yang ada di dalam ruangan itu, aktivitas. Mereka melakukan kegiatan itu, meniru kegiatan tersebut, kita tertipu dengan kehadiran mereka sebenarnya. Gitu. Nah, tapi kemudian mencoba untuk merunut kehadiran makhluk ini sebenarnya, gitu kan ya. Karena maksudnya ini membuat sedikit rasa penasaran juga, kira-kira apa yang sebenarnya dan bagaimana akhirnya makhluk ini bisa tertarik pada Dewi, apa yang Dewi lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja mungkin ya. Atau kenapa sampai akhirnya menempel pada Dewi. Mungkin kita sedikit merunut gitu kan ya, dari beberapa waktu. Mungkin 3 bulan atau bisa lebih ya sebenarnya ya. Iya bisa lebih, tapi enggak sih, mungkin di belakang 3 bulan ke belakang, nggak jauh kok. 3 bulan terakhir ya, tidak sampai 6 bulan ke belakang enggak. artinya ya. Oke. Baik. Dewi, ada nggak, selain sempat tinggal lama, ya, ada nggak maksudnya lokasi-lokasi yang dikunjungi yang sebenarnya ini menyimpan, kalau menurut kamu menyimpan energi yang cukup besar? Sebenarnya kalau aku nggak tahu ya apa karena aku penakut, tapi memang aku kan banyak kayak move ke villa-villa gitu ya di dan itu juga tempatnya lumayan kayak jauh lagi kayak gitu. Itu memang aku udah feeling sih kayak ini pasti ada yang nunggu gitu. Cuma aku nggak berani ngeliat ke kanan ke kiri aja. Tapi kalau untuk aktivitas yang aku lakuin harusnya sih aman-aman aja sih. Paling melintas ya, melintas di tempat-tempat yang kayak tanah kosong. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nggak mau. Hati. Lalu, sorry ya lilinnya, kayaknya daripada bahaya kebakaran. Mungkin bisa dicek bagian belakang. Itu dimatiin. Ya, mungkin bisa dicek bagian belakang apakah ada lilin yang terjatuh ke belakang. Oke. Aman, belakang nggak ada ya? Enggak. Nggak ada yang jatuh ke belakang ya? Hati-hati. Udah, nih nyala. Oke. Kenapa kamu? Oke. Jangan bengong ya. Ya. Oke. Mungkin nanti bisa kita rapikan kembali. Ini beneran aman. Aman. Sampai saat ini Aduh aman. please, aku gak berani. Sampai saat ini masih aman. Oke. Tasya. Nih Ervan sepertinya. Ya, saya menangkap sebelum
kejadian tadi? Kejadian tadi saya menangkap ada sesuatu yang berterbangan di atas ini, makanya tadi saya lihat atas-atas. Oke. Tepat sekali saya pas mau gambar, ternyata Jatuh. mereka bereaksi di sini. Oke. Sosok apa? Dewi mungkin mulai sebelah sini. Banyak sekali sih Niko. Oke. Ada beberapa yang saya tidak bisa menggambarkannya dengan jelas, Ya. dan seperti kuntilanak. Oke. Ada beberapa juga dan dengan bayangan yang hitam. Ini adalah area atas ya artinya ya. Benar. Oke, area atas tadi Eva mungkin bisa sambil dijelaskan lebih detail apa aja sosok yang kamu lihat? Ya, mereka berterbangan, ada beberapa kuntilanak dan sosok hitam ya. Tapi dia masih berwujud seperti asap doang. Dia hanya muter-muter. Terus kemudian saya foto. Pas mau saya gambar, ternyata mereka bereaksi di sebelah kanan. Oke. Dewi aman? Takut sih. Oke. Teman-teman panelis, mohon fokus ya. Mohon fokus dulu. Oke. Mungkin kita dulu kembali. Seperti masih aman. Oke. Oke. Gangguan demi gangguan terjadi. Sosok ini begitu besar, begitu negatif, seperti tidak benar-benar tidak mau untuk kita Ceritain gitu. bongkar lah istilahnya, gitu kehadirannya. Oke. Artinya tadi kita sampai di pembicaraan kita mengenai pada saat tinggal dari villa ke villa, villa Iya, ke villa. iya. Bukan soal tempat-tempat yang memang mengandung energi besar ataupun juga diagungkan atau digunakan sebenarnya villa ke villa ya. Bisa saja memang itu adalah sosok penunggu di sana dan kemudian memilih berinteraksi ya. Tapi ada memang beberapa momen kayak melintasi kayak villanya tuh ngelewatin hutan yang kayak gitu-gitu sih. Oke. Yang pohonnya tuh banyak pohon rambung-rambung gitu ada sih. Cuma itu situasinya di dalam mobil sih, nggak keluar mobil juga. Tidak melakukan pemberhentian ya. Enggak. Cuma ada beberapa tempat kita stay itu memang ngelewatin. Astagfirullahaladzim. Apa lagi? Siapa? Apalagi sih ya. Ya ampun. Iya terus-terusan begini nih, jangan ini deh. Serem ya. Oke, Tasya mungkin bisa untuk apa itu? Tasya mungkin coba untuk berinteraksi, berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Setidaknya mencoba menanyakan apa yang diinginkan. Dan atau mungkin sedikit menahan untuk mengurangi gangguan yang Iya, terjadi iya. pada kita, gitu kan. Oke, mungkin teman-teman panelis sebentar, permisi. Di sini tadi ya. Apa tadi jatuh? Ya. Kalau lagi begini nggak ada, disamperin nggak ada. Dia akan memilih untuk berpindah tempat.